Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi turunan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Yang pertama ada Adelia Prihartini dengan NPM 191063105120. Selanjutnya ada Muhammad Nur El Haki dengan NPM 191063105588. Selanjutnya ada Siti Umaya Fatun Fatona dengan NPM 191063105535. Di sini kami menjelaskan yang pertama ada turunan fungsi, yang kedua ada turunan garis sekan dan tangan, yang ketiga ada turunan limit fungsi. Selanjutnya, apa itu turunan? Turunan fungsi adalah diferensial, ialah fungsi lain dari suatu fungsi sebelumnya. Misalkan, fungsi f menjadi f aksen yang memiliki nilai tidak beraturan. Selanjutnya ada konsep turunan fungsi. Apa sih konsep turunan fungsi? Turunan atau derivatif ialah pengukuran terhadap bagaimana fungsi berubahnya seiring perubahan nilai input. Secara umum, turunan menyatakan bagaimanakah suatu besaran berubah akibat perubahan besar yang lainnya. Contoh, turunan dari posisi sebuah benda bergerak terhadap waktu ialah kecepatan sesaat oleh objek tersebut. Proses dalam menemukan sebuah turunan disebut diferensiasi, dan kebalikan dari sebuah turunan disebut dengan antiturunan. Teorema fundamental kalkulus mengatakan bahwa antiturunan yaitu sama dengan integrasi. Turunan dan integrasi ialah dua fungsi penting dalam kalkulus. Selanjutnya kami ada contoh soal. Yang pertama, tentukan turunan pertama dari fungsi berikut. Fx sama dengan 10x. Maka fx sama dengan 10x yaitu fx sama dengan 10x1. F aksen x sama dengan 10x1 min 1. F aksen x sama dengan 10 kali 0. F aksen x sama dengan 10. Maka hasilnya F aksen 10. Selanjutnya ada contoh soal lagi, yaitu fx sama dengan 5 kali 2x2 plus 4x. Maka 5 kali 2x2 plus 4x yaitu fx sama dengan 10x2 plus 20x. F aksennya maka 20x plus 20. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Nur El Haki. Halo, saya Muhammad Nur El Haki. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang konsep garis sekan dan garis tangan. Kita misalkan ada seorang pemain ski yang meluncur kencang di atas permukaan es yang bergelombang. Nah, dia meluncur turun kemudian naik lagi mengikuti lekukan es sehingga suatu saat dia melayang ke udara dan turun kembali ke permukaan. Nah, dari ilustrasi tadi itu kita bisa ilustrasikan ke bidang dua dimensi seperti gambar di samping. Nah, posisi tegak pemain terhadap skinya itu adalah garis normal, dan papan skinya itu adalah yang menyinggung permukaan es atau bisa disebut juga garis singgung di gambar tersebut. Jadi garis singgung akan tegak lurus dengan garis normalnya. Jika pemain ski bergerak dari titik Q menuju titik P, garis yang menghubungkan dua titik tersebut adalah disebut tali busur atau garis sekan. Nah, sepanjang Q mendekati P terdapat banyak sekali garis sekan dengan gradiennya M sekan sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Dalam matematika kita misalkan nih X2 nya itu sama dengan X1 ditambah delta X, dan
Y2 nya itu sama dengan Y1 ditambah delta Y, maaf. Jika delta X semakin kecil, maka Q akan bergerak mendekati P, atau bisa ditulis juga delta X mendekati 0, maka Q akan mendekati P. Nah, karena Y sama dengan Fx, maka gradien PQ adalah MPQ sama dengan M secant sama dengan delta Y per delta X sama dengan Fx2 min Fx1 per X2 min X1. Nah, X2 nya di sini kita ubah dengan X2 di atas. Jadi Fx1 ditambah delta X dikurang Fx1 per X1 ditambah delta X min X1. Nah, X1 dan X1 penyebutnya ini bisa dihilangkan, jadi sisa delta X. Nah, dan jika titik Q mendekati P, maka delta X otomatis mendekati 0 dong, sehingga diperoleh juga garis singgung di titik P dengan gradien limit mendekati delta X mendekati 0 dengan Fx1 ditambah delta X min Fx1 per delta X jika limitnya ada. Contoh soal, tentukan persamaan garis singgung di titik dengan apsis X sama dengan min 1 dan kufranya itu, dan pada kufra Fx sama dengan X pangkat 4. Kita misalin apsis di sini adalah X1, berarti X1 nya itu sama dengan min 1, otomatis Y1 nya kita tetap ketemu dong, min 1 pangkat 4 sama dengan 1. Jadi titik singgungnya itu adalah, kita sebut aja titik P itu min 1,1. Nah, kita dapat nih X1 Y1 nya. Nah, tinggal kita cari gradiennya. Gradiennya itu kita masukkan rumus gradiennya, yaitu limit X delta X mendekati 0, F X1 nya itu min 1 ditambah delta X dikurang F min 1 per delta X. Nah, sesuai dengan kufranya itu garisnya tuh X itu pangkat 4, kan Fx sama dengan X pangkat 4, maka kita pangkat 4 ini masing-masingnya nih, karena ya Fx sama dengan X pangkat 4. Nah, sini bisa kita pecah nih menjadi X pangkat 2. Jadi min 1 delta X dikuadratkan ditambah min 1 kuadrat dikali min 1 plus delta X dikuadratkan dikurang min 1 kuadrat. Nah, yang sebelah kanan itu bisa kita pecah lagi menjadi 2, menjadi min 1 tambah delta X ditambah min 1 dikali min 1 tambah delta yang ini nih. Yang jadi yang ini nih, sebelah sini nih kita bisa pecahkan lagi nih menjadi 2 ini, seperti yang ini kita pecahkan tadi. Nah, hasilnya ini jadi ini bisa dikurang nih, apa? Yang ini bisa dikurang nih. Maaf. Nah, min 1 ditambah 1 kan jadi 0 tuh. Nah, berarti di sini yang sebelah sini tinggal delta X. Jadi, dan untuk yang sebelah sininya nih itu min 1 ditambah min 1, maka hasilnya min 2 ditambah delta X dikali delta X. Nah, delta X ini bisa dicoret nih, yang di bawah sama yang di atas kan sama-sama delta X, sehingga ketemu min 1 ditambah delta X dikuadratkan ditambah min 1 kuadrat dikali min 2 ditambah delta X. Nah, karena limit delta X mendekati 0, maka delta X kita ubah jadi 0 untuk menghilangkan limitnya, sehingga min 1 kuadrat ditambah min 1 kuadrat itu kan 2. Nah, min 2 tambah 0, 0. Min 2 maksud saya. Jadi 2 dikali min 2 hasilnya min 4. Nah, jadi persamaan garis singgung itu kita masukkan rumus ya. Kan untuk mencari persamaan garis singgung itu kan Y min X1 sama dengan gradien atau M buka kurung X min X1. Nah, jadi kita ubah tuh X1 Y1 nya kan X1 Y1 nya udah ketemu nih, maka persamanya ini
Y min 1 sama dengan min 4 X ditambah 1, atau juga bisa juga Y ditambah 4X ditambah 3 sama dengan 0. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Adelia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Prihartini. Di sini saya akan menjelaskan tentang turunan sebagai limit fungsi. Misalkan seekor burung camar terbang melayang di udara dan melihat seekor ikan di permukaan laut. Burung tersebut terbang dan menukik dan menyambar ikan, kemudian terbang ke udara. Dari permasalahan di atas dapat kita gambarkan ke dua dimensi. Sini ada gambar dua dimensi, gambar kurva fx sama dengan mutlak x. Misalkan posisi ikan di permukaan laut adalah titik 0,0, sehingga sketsa dua dimensi dengan seperti menggambar kurva fx sama dengan mutlak x. Kemudian ada berdasarkan konsep urutan. Berdasarkan konsep turunan, maka MPG sama dengan limit delta x hingga 0, f dikali x ditambah delta x dikurang fx per delta x jika limitnya ada. Nah, jika x lebih dari sama dengan 0, maka fx sama dengan x, sehingga MPGS sama dengan limit delta x hingga 0, f dikali x ditambah delta x dikurang fx per delta x sama dengan limit delta x hingga 0, x ditambah delta x min x per delta x sama dengan 1 jika limit kanan ada. Jika x kurang dari 0, maka fx sama dengan minus, sehingga MPGS limit delta x hingga 0, f dikali x ditambah delta x dikurang fx per delta x sama dengan limit delta x hingga 0 minus x ditambah delta x dikurang minus x per delta x sama dengan min 1 jika limit kanan ada. Di sini ada gambar kurva fx sama dengan mutlak x. Kemudian ada contoh soal. Tentukan turunan fungsi y sama dengan akar 2x. Penyelesaiannya, f aksen x sama dengan limit delta x hingga 0, f dikali x ditambah delta x dikurang fx per delta x, f aksen x sama dengan limit delta x hingga 0 akar dari 2x ditambah 2 delta x dikurang akar 2x per delta x. F aksen x sama dengan limit delta x hingga 0 akar dari 2x ditambah 2 delta x dikurang akar 2x per delta x dikali akar dari 2x ditambah 2 delta x ditambah akar 2x per akar dari 2x ditambah 2 delta x ditambah akar 2x. F aksen dikali x sama dengan limit delta x hingga 0 2 delta x per delta x dikali akar dari 2x ditambah 2 delta x ditambah akar 2x. F aksen x sama dengan limit delta x per delta x hingga 0 2 per akar dari 2x ditambah 2 delta x ditambah akar 2 delta x. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.